Hah? Acak? Nama tolol macam apa itu? Acak, nama anakku Dipo. Sira. Anak ini. Acak itu. Aduh. Kamu sudah betul? Terbang kembali ke New York City karena itu kelakuan saya sehari-hari. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Betul sekali, sesuai dengan opening videonya. Di episode ini gue terbang balik ke New York City. Tapi itu nanti, karena itu terjadi di akhir minggu. Ini minggu yang buat gue seru, menyenangkan, fulfilling, penuh dengan tawa, penuh dengan keriangan, dan pencapaian. Dimulai di hari Senin. Jadi kalau lo nonton episode lalu, lo tahu bahwa gue tuh sengaja nginep di Hotel Indonesia Kempinski. Karena gue mau ngelakuin sesuatu yang udah lama banget pengen gue kerjain, dan mumpung lagi di Jakarta, mumpung waktunya ada, mumpung rezekinya ada, gue niatkan untuk dilakukan. Yaitu gue pengen lari dari Bundaran HI sampai Senayan balik lagi. Ada yang nanya sama gue, kenapa nggak pas Car Free Day? Justru nggak pengen pas Car Free Day karena penuh, banyak banget orang, banyak banget gangguan. Dan buat gue pribadi kurang ini ya, apa namanya, kurang fulfilling gitu. Lebih ada semangatnya di gue pribadi kalau gue larinya Senin pagi gitu. Di saat pemalas-pemalas masih pada tidur, tapi bersama dengan pekerja-pekerja keras yang udah berangkat kerja di hari Senin gitu. Gue lakuin akhirnya, kayaknya gue lupa persisnya, tapi gue bikin kayak time lapse videonya gitu. Ada aplikasi namanya Relive, di mana dia ngebaca track kita lari. Itu sebenarnya untuk lari, untuk sepedaan, untuk naik gunung. Di mana setiap kali lu berhenti, lu foto, dia akan masuk ke dalam app-nya, terus dijahit jadi sebuah video. Nanti gue kasih lihat videonya seperti apa. Tapi gue jalanin tuh. Gue jalanin, dan satu hal yang bisa gue katakan di awal ya, buat gue pribadi, jogging itu kayak boker. Lari itu kayak boker. Lu tau gak sih kalau misalnya lu kebelet boker, semakin deket dengan toilet, lu tahu nih bentar lagi nyampe rumah gitu, atau bentar lagi gue nyampe di mana gue akan ketemu toilet. Semakin deket sama toilet, semakin gak sabar perutnya untuk nahan, gak kuat untuk nahan. Lu suka ngerasa kayak gitu gak? Lari kayak gitu. Gue baru sadar bahwa ternyata gue tuh kuat lari 10 kilo kalau gue mau. Bahkan nanti kita persiapkan untuk lebih panjang lagi dari situ. Karena selama ini gue lari 5 kilo. Ketika udah mulai deket ke 5 kilonya tuh badan gue tuh mulai kerasa capek, mulai kerasa kayak jantungnya mulai, dadanya mulai sakit gitu. Nafas mulai tersengal-sengal gitu. Sehingga gue pikir gue gak pernah bisa lebih dari itu. Nah kemarin gue itu emang niatin, pokoknya gue gak tahu berapa kilonya. Pokoknya cita-cita gue adalah karena trotoarnya bagus, dan ada yang bilang si Panji lagi promo pencapaian Anies ya. Tapi trotoar Sudirman Tamrin itu yang ngerjain Kemen PUPR. Bukan Anies, itu bukan pencapaian Anies. Pokoknya Sudirman Tamrin sama GBK Senayan, Kompleks Senayan, itu yang ngerjain Kementerian PUPR, bukan Anies Baswedan. Tapi kan trotoarnya bagus ya. Sejak pertama kali gue lihat tuh, gue pengen banget lari di situ pagi-pagi, sepi pas orang lagi pada berangkat kerja. Dan gue akhirnya jalanin. Gue lari, gue keluar dari keluar dari Hotel Indonesia Kempinski, dari Bundaran HI, gue lari terus.
lari ngelewatin Patung Sudirman, lari ngelewatin si jembatan yang kalau lu inget di episode kapan tuh gue jembatan itu tuh sempat gue naikin tuh sebagai marka gue untuk balik lagi. Karena waktu itu gue lari dari arah FX. Gue lari terus saja ngelewatin jembatan Semanggi, terus saja sampai nyampe ke jembatan penyeberangan yang di Senayan, tau kalau yang warna-warni itu yang bentuknya kayak kotak tapi kotaknya begini. Nyebrang, terus balik lagi. Dan sambil lari itu sambil gue mikir, ternyata gue kuat gitu. Gue bahkan ketika udah arah balik, itu masih di kepala gue, masih kuat ini mah gue gitu. Terus gue lari aja, sekali lagi speed gak gue hitung ya, gak gue pertimbangkan. Karena gue pengen dapetin jarak tempuhnya. Gue lari, ketika akhirnya udah mulai kelihatan titik gue berencana mau nyebrang di halte Plaza Indonesia. Ketika udah mulai kelihatan, badan mulai capek. Si dada mulai sakit gitu. Aneh kan? Tadinya fenomena fisik itu terjadi pas lagi lari 5K. Setiap kali udah mau nyampe di kilometer kelima. Sekarang ketika udah mau nyampe titiknya itu muncul. Jadi makanya gue bilang kayak kebelet boker gitu. Pas udah tahu bentar lagi ketemu toilet makin gak kuat. Nah jadi tuh sebenarnya psikologis. Dan setelah selesai, nyampe ke titik itu ternyata 9 kilo. 1 kilo lagi 10K. Gue tuh selamanya suka mikir, ini kan ada banyaknya Instagram gue for you-nya itu isinya orang-orang pada lari. Terus gue ngeliat orang-orang, wah ini orang kok kuat juga 10K. Atau at least lagi mempersiapkan untuk 10K. Ada beberapa orang, ini 10K pertamaku, ini half marathon pertamaku. Gue liat orang-orangnya. Masa gue kalah fisiknya sama nih orang, suka bingung sendiri gitu. Tapi gue gak mikir gue bisa. Sekarang gue sadar gue bisa. Jadi ini tuh mindset. Salah satu komisarisnya Comika, itu kan Rama namanya. Rama ini adalah atlet Ironman. Ironman itu adalah triathlon tapi lebih ekstrim secara kilonya. Jadi kilometernya jauh lebih ekstrim daripada triathlon. Triathlon itu kan sepeda, lari, berenang. Nah si teman gue Rama ini, si komisaris ini, dia Ironman, dia atlet Ironman, dia persiapin badan segala macam. Dan dia waktu itu pernah ngomong sama gue, Ironman aja gak ada apa-apanya, ada lagi yang ultra Ironman di atas itu. Terus dia bilang sama gue, makanya gara-gara gue jalanin Ironman, gue tahu bahwa sebenarnya manusia itu gak ada batasnya. Kalau dia bisa siapkan diri dia ke sana, dia bisa tembus batas-batas yang dia pikir ada, ternyata cuma di kepalanya doang. Nah gue mau menggunakan lari ini sebagai analogi gue ngembangin karir di New York. Karena sebenarnya larinya panjang nih. Kadang-kadang kalau kita berpikir, bisa gak ya? Nyampe gak ya? Apa jangan-jangan itu cuma ilusi di kepala doang? Apa jangan-jangan gue sebenarnya bisa kalau gue persiapkan diri gue? Nah sekarang gue tahu gue bisa 10 kilo. Gue mau nargetin, ini target ya guys, target. Gue di akhir tahun ini, akhir tahun 2024, mau ikutan New York Marathon. Bulan apa tuh? Oktober, November mungkin. Dan gue mau nargetin 10 kilo pertama gue ntar di Central Park. Tapi nanti gue mau, ini pas gue bikin ini baru berapa hari balik dari Jakarta kan. Jadi istirahat dulu, takut jantung kenapa-kenapa. Tapi nanti kalau misalnya udah ready, gue mau lari. Mempersiapkan diri lari 5K. Tapi naikin pace-nya. Karena kemarin tuh kalau gue gak salah gue lari 1 jam 40 deh. Nanti kelihatan di video yang tadi gue maksud. Habis itu ketika badan gue ready, gak usah nunggu panas. Gue mau lari di Central Park karena kalau gue gak salah ngelilingin itu ada deh. Atau bahkan mungkin lebih dari 10 kilo. Untuk nanti gue ikutan New York Marathon. Ada Boston Marathon lebih terkenal daripada New York Marathon. Tapi malas ongkos ke Boston, ngapain ke situ cuma buat lari. Jadi kita New York Marathon aja. New York Marathon tuh ada yang 10K, ada yang half marathon 21 kilo, ada yang full marathon 42 kilo. Kita yang 10K aja dulu. Kalau nggak salah kata Angga Diandri, karena dia lari juga, 10K di New York Marathon itu cut off time-nya tuh 3 jam apa 4 jam, yang mana ya gue cukup optimis bisa lakuin. Kemarin aja 1 jam 40-an itu dapat 9 kilo. Itu kalau sisanya gue jalan kaki gitu ya, karena nggak kuat misalnya, walaupun gue yakin kuat, dapat juga itu. Dan kalau gue bisa dapat 10K, harusnya gue bisa dapat half marathon. Dan kalau gue bisa half marathon, harusnya gue bisa marathon.
Dan kalau gue bisa maraton, harusnya gue bisa ngembangin karir di New York City. Semaraton apapun itu dalam ngejalanin karirnya. Udah deh, abis itu gue siang ke markas karena ada acara ini. Acara rutinnya Markas Comika di di tahun baru, yaitu tuker kado. Kadonya pokoknya nilainya gak boleh lebih dari Rp50.000 dan harus lucu. Terus kado dari gue adalah tasbih digital dong. Harusnya gak lucu ya. Itu hadiah dari gue. Terus guanya sendiri dapat kayak Lego kecil gitulah. Dapat tukar kado. Kincana. I'm okay. Lego kecil gitu dapat. Pokoknya nggak boleh lebih dari Rp50.000 karena kan yang dicari itu lucunya aja, lucunya dan keseruannya. Nah, si Devita yang sekarang lagi ngurusin gua itu dapetin barteran dengan burger Bangor. Jadi happy juga karena mereka bawa food trucknya terus bagi-bagi makanan, sudahlah festif. Hari Selasanya gue pagi syuting di Tokpot, videonya udah keluar, lo bisa lihat. Gue syuting di Tokpot, seru sekali. Itu adalah kali pertama gue diundang dengan label pengamat politik. Bukan komika, bukan aktor, bukan sutradara, bukan rapper, bukan penulis, bukan artis, pengamat politik. Terus bikin konten di situ, sorenya terbang ke Surabaya. Karena hari Rabu pagi gue ada job di Surabaya. Oh enggak, malamnya Selasa kan gue nyampainya sore kalau gue gak salah. Selasa malamnya gue nonton 13 Bom di Jakarta, film yang disutradarai sama Angga Sasongko. Gue nonton di ini, Tunjungan Plaza. Gue tuh beli tiket di Tunjungan Plaza 3. Gue nyampe mallnya, gue nanya, Pak, bioskop lantai berapa ya? Di TP berapa? TP 3. Oh lantai 5. Gue ke atas, terus sampai lantai 5, gue toleh. Mana tuh sampai bioskop? Oh itu dia tuh sampai bioskop, gue ikutin. Kok panjang ya? Terus aja terus ngikutin. Lah kok naik. Terus udah gitu pas gue nyampe sini, lah ini bioskop Tunjungan Plaza 5 kata gue. Ya turun lagi, untung masih keburu. 13 Bom di Jakarta, gue sengaja nonton 13 Bom di Jakarta di Surabaya biar nggak takut bom. Menurut gue ya pertama-tama selamat untuk seluruh kru dan cast dari film 13 Bom di Jakarta, film yang sangat menyenangkan. Tapi ini film Angga Sasongko pertama yang gue tonton nggak nangis. Semua film Angga gue tonton nangis semua. Termasuk Nusa sebenarnya yang lebih ke PH animasi dia yang ngerjain. Dan kayaknya ini adalah film dengan ledakan mobil paling keren sih yang pernah gue lihat. Terus orang banyak yang komplain soal cerita. Terus gue sempat mikir, ya nama juga film action, ngapain lu pikirin ya dari sisi cerita. Kayak nonton Fast and Furious aja. Ketika terbang ke sini kan gue nonton Fast and Furious terakhir tuh. Gue nonton nih, film apa sih ini? Tapi kan kita kan jadi ledakan apa segala macem. Tapi pas gue nonton film 13 Bom Jakarta, gue ngerti sih yang dimaksud dengan keluhan-keluhan ceritanya. Prediksi gue kayaknya durasinya lebih panjang dari itu deh. Banyak yang dipotong. Tapi tetap menyenangkan lah. Senang sempat ngejar untuk nonton film Indonesia di Indonesia, mumpung lagi di situ. Nggak tahu caranya keluar dari Tunjungan Plaza. Gimana ini? Mana mau pulang gue? Terus tidur, besoknya gue kerja, hari Rabu kerja untuk AXA Insurance. Terus abis itu gue terbang ke Bali. Sampai Bali gue di kamar hotel aja. Hari Kemisnya gue ngejob di Bali. Abis itu gue terbang balik ke Jakarta, nyampe Halim. Tadinya gue mau ke markas, pengen ke Comedy Gym. Tapi gue pikir-pikir mumpung di sini gue coba ini ya, ngurus mata gue. Akhirnya gue ke Mall Kelapa Gading karena gue pernah ngecek mata kan. Karena sebenarnya plusnya tuh tidak benar, nggak sesuai dengan kebutuhan gue. Gue takut ini malah tambah parah mata gue. Jadi gue kesana, akhirnya gue pesan kacamata yang membuat gue bisa pakai tanpa harus gini. Jadi kacamata itu progresif gitu. Ada yang silindris, normal, dan untuk baca ada plusnya.
Tapi belum sempat gue ambil, nanti gue suruh minta tolong Devita yang ngambilin. Nanti gue ambil pas gue ke Jakarta lagi. Belum tahu kapan. Yang penting udah selesai urusannya, udah ada kacamatanya, udah bayar, udah kelar. Udah, itu hari Kamis. Hari Jumat. Hari Jumat gue nyampe markas pagi. Karena Comika ID bikin sosialisasi kepada komika. Banyak yang udah tahu bahwa Comika ID yang biasa lo beli digital download gue atau Awe atau David, Abdur segala macam, Ifah, Bonar, Erwin, Bari, itu mau akhirnya, udah diomongin dari kapan tahu ya, akhirnya meluncurkan layanan streaming subscription. Bentuknya ya lu subscribe, harganya, ini gue nanti aja deh ya, gue gak mau ngumumin terlalu banyak, nanti aja pas sudah resmi, karena ada sosialisasinya untuk masyarakat. Kemarin tuh sosialisasi untuk komika, biar mereka tahu perubahannya seperti apa, ngaruhnya ke penghasilan mereka gimana, kenapa kami melakukan ini, itu dilakukan kemarin. Tapi intinya lu bisa subscribe, lu harga sekian untuk sebulan, nanti kalau ada judul-judul baru, lu namanya add-on. Persis kayak waktu di HBO, apa di Prime ya, gue lupa deh, yang terus ada Justice League edisi Snyder yang lu mesti bayar tambahan. Iya nggak ya? Di Disney Plus juga ada waktu itu, Mulan waktu pandemi, kalau lu ingat ada streaming lu berlangganan tapi ada add-on kalau pengen nonton Mulan gitu. Nah ini kurang lebihnya seperti itu. Senang sekali ngelihat aktifnya komika atau perwakilan dari komika, manajemennya nanya, seru. Dan ya tentu akan ada perubahan, akan ada masukan, dan masukan juga sempat diberikan kepada Lutfian selaku CEO, karena Comika ID adalah PT terpisah, ada direkturnya sendiri, ada CEO-nya sendiri, dan itu akan jadi koreksi kami, akan jadi sesuatu yang dimasukin di kemudian hari. Terus habis itu ngapain gue lupa, tapi gue tahu hari Sabtu gue main bola. Gue kasih dia nggak ada yang gol. Sama Berubah Mana FC. ada? Siapa yang ngitung 19? 17. Siapa yang bilang 17? Gua. Dua aja. Jadi dua. Terus siangnya ke rumah nyokap. Karena seperti yang gue bilang, nyokap udah tua. Bentar lagi di tanggal 4 Maret nyokap gue umurnya 78. Jadi setiap kali gue pulang wajib ketemu nyokap karena ya udah tua ya, kita sama-sama tahu apa yang terjadi, tak terhindarkan lah. That's what life is. Sama nggak ya sama di Indonesia? Apa tuh? Film-filmnya Netflix. Beda kali Beda. ya? Beda. Lebih enggak, kalau Netflix aku nggak tahu ya, tapi kalau ada beberapa kayak Disney Plus, kayak Prime Video tuh biasanya suka beda-beda. Tapi kayaknya Netflix juga mungkin ada yang beda kan. Tapi Netflix ada di Indonesia. Oh, kalau di Jakarta kan Netflix kan ada film Jepang, ada film Korea, Iya. gitu. Iya, ada juga di situ. Ada juga ya. Ada hiburan juga dong ya buat Gamila ya. Iya dong. Terus abis dari situ gue mau ke Cingabdel, mesti standby jam 6. On the way ke sana gue mutusin gue mau beli kopi, ngantuk gue. Karena gue bangun pagi untuk main bola, abis itu gak sempet tidur, langsung ke nyokap dan segala macemnya. Gue pengen beli kopi. Terus gue ngelihat antara nyokap gue dengan Cingabdel cari kafe. Gue gede-gedein ketemu di tempat nih. Namanya Kopi Taga. Namanya apa ya? Kopi pokoknya ada hubungannya sama Kopi Tagram ya? Ada hubungannya sama gitu-gitu lah. Terus gue lihat tempatnya, wah ini kayaknya oke nih. Luas, cantik, cukup sepi, enak buat nongkrong. Gue kesana dong. Namanya juga om-om gitu ya, kita nggak tahu. Reference pop culture, ternyata pas nyampe sana, itu lagi viral-viralnya itu tempat. Yang ngantri tuh ada 100-an kali. Mana gue datang hari Sabtu ya kan. Jadi panjang banget yang ngantri. Gue masuk dari akses jalan
Jadi bukan maksudnya pengguna transportasi umum, akses pejalan kaki. Pas gue masuk, antrinya panjang banget. Terus gue bilang, Mbak ini kalau take away bisa nggak? Ya kalau take away bisa nggak apa-apa. Ya udah gue masuk take away aja. Kebetulan emang mepet juga waktunya ke Cingabdel. Ya udah gue masuk, pas gue lihat, buset ini tempat ramai banget dah. Kopinya oke sih, kopinya oke. Cuman orang pada datang bawa gimbal. Termasuk gue sendiri ngerekam. Nggak tahu gue. Habis itu gue berangkat ke Cingabdel. Nyampe Cingabdel, seperti yang lo tahu gue kan dipaksa untuk jadi opener dan dia bilang udah riffing aja, crowdwork aja, nggak usah bawa materi gitu. Ya udah gue berangkat sana dan gue dengan senang hati lah terlibat si spesial Cingabdel. It's the least I can do karena waktu itu harusnya Comika yang mempromotori, tapi ada pandemi. Terus 2 tahun berturut-turut kami tidak dulu jalanin show orang, pengen fokus ke talent sendiri. And by that time ketika kami akhirnya siap untuk ngebuka untuk umum, Cingabdel udah punya kemampuan untuk ngerjain sendiri, jadi Cingabdel jalan sendiri dan bagus acaranya, keren. Kalau Cingabdel menghendaki, gue nyaranin ada komika-komika yang juga nyoba di promotornya sama Cingabdel. Kalau Cingabdel mau, biar ada banyak, lu bisa bikin spesial sama Comika, bisa bikin spesial sama Meli, bisa bikin spesial sama Cingabdel, mungkin bikin HH Corp juga bisa jalanin sendiri, bagus juga. Jadi semuanya punya kemampuan untuk bikin pertunjukan, syukur-syukur bisa kemampuan untuk mempromotori, biar lebih banyak komika bisa bikin spesial dan lebih ragam gitu. Setelah gue lihat-lihat, gue pengennya sama Cingabdel aja karena A gitu, atau sama Comika aja karena B gitu, biar lebih oke, biar industrinya jadi lah. Dan momen itu menarik karena ada Radit kan. Radit itu jadi MC. Radit itu kejutan. Ada 2 kejutan. Radit sebagai MC yang bacain aturan dan Calantong Akbar sebagai opener. Radit naik, dia bilang, gue mesti bacain aturan tapi mesti lucu. Iya, dilucuin aja. Terus dia diam sebentar, terus dia kayak mikir sesuatu dan akhirnya dia naik atas panggung ngomongin video anaknya yang mukanya diganti sama gue. Nah, kita stop dulu di sini. Minggu episode ini, itu minggu yang dibilang berkah iya, dibilang nyebelin iya, dibilang lucu iya juga. Mungkin lu udah tahu, sebenarnya dari episode lalu udah sempet di-tease sama si Ade Jawa. Gua tuh jadi bulan-bulanan di sosmed, di x.com, yang dulu kita kenal dengan nama Twitter. Karena muka gua tuh jadi meme dan gak kelar-kelar meme-nya. Ada terus meme-nya. Dan lucu-lucu banget, gue coba untuk kasih ke Adit dan Adit bisa keluarin satu persatu. Ayo Sia. Ayo Sia dimarahin mama. Ayo. Dari mana duitnya? Jawa adalah kunci. Banyak yang nanya awalnya gimana, gue juga agak bingung tadinya awalnya gimana. Tapi akhirnya gue tahu awalnya. Jadi sebenarnya semua dimulai gara-gara ada orang, lo tau gak ada meme pria kulit hitam berbaju kuning, berjas kuning, ngumpet di balik pohon sampai gini. Nah, suatu hari ada yang bikin kayak gitu, tapi mukanya diganti gue. Terus main ceplok muka doang, jadi gak halus gitu, jadi lucu kan. Ditambahin, no, gitu lagi gini. Itu salah satu awalnya. Tapi yang bikin viral tuh gara-gara gue nanya, Gwencana itu artinya apa? Kincana itu artinya apa? Karena gue denger kan, Kincana, it's okay, I'm fine, Kincana, neng nong. Menurut gue tuh audio lucu banget kan. Terus gue nanya, Kincana itu apa? Karena orang-orang pada ngomong Kincana, karena gue ngomong Kincana. Gue nge-tweet Kincana itu sebenarnya artinya apa? Nah, dari situ banyak yang jawab, Gwencana tulisannya. Aku tidak apa-apa, tapi ada yang bikin meme. Tadinya gue gak ngerti referensi, sampai dikasih tahu, ini adalah konten kreator yang pertama kali meramaikan istilah Kincana itu. Kincana itu sebenarnya dari reference dari K-drama gitu ya. Tapi jadi viral gara-gara orang ini. Nah orang itu diganti mukanya sama gue. Gue repost kan. Terus ada lagi 2 yang kayak gitu. Terus gue bilang terima kasih ya netizen, ini lucu-lucu. Abis itu das jadi viral. Jadi banyak banget lucu-lucu semua. Lucu-lucu semua. Brengsek dah. Aduh banyak banget gue sampai ngeblank sendiri saking banyaknya.
Dan udah geser ke video. Terlucunya versi gue, di antara semua, mungkin ada ratusan ya, terlucunya versi gue adalah video bocah. Ada bocah lagi main air, dimarahin sama ibunya. Jangan main air. Terus dia kayak kaget gitu dipanggil ibunya, di depan dia ada yang ngerekam. Ayo lo dimarahin. Terus dia itu sadar bahwa dia lagi direkam. Terus dia ngeliatin, terus gitu. Tapi mukanya gue ya ampun lucu banget itu. Itu terbaik. Nah, salah satunya ada video Radit lagi mau main tebak-tebakan sama anaknya. Ayo kita main tebak-tebakan. Anaknya ngomong Belum, jangan langsung dijawab. video itu ternyata dilihat sama anak-anaknya. Si Alea ngeliat video itu di sekolah, di sekolahnya dikasih lihat ke si Aca. Dua-duanya gusar. Oke, jelaskan sama gue kronologinya. Apa? Kenapa anak lu bisa lihat? Gimana ceritanya? Lu kasih lihat kan? Pasti lu Enggak. kasih lihat. Jadi pas gue pulang ke rumah, si anak gue yang paling gede, si Alea, itu datang ke gue. Papa tahu nggak Aca kumisan? Terus gue kayak, Aca kumisan. Terus si susternya bilang, itu loh Pak yang Bapak posting di Instagram. Tadi di sekolah aku kasih lihat ke si Aca. Terus Acanya ngambek. Ya kayak sebel gitu. Kok digituin gambar gue. Akhirnya gue jelasin lah ke dia, 3 tahun Pak umurnya Pak. Gila lo emang. Lo kok gua sih, itu kan netizen yang bikin. Mereka yang bikin. Terus dia tersinggung. Apa kata-kata terakhirnya? Oh tidak. Masih hidup anak gua. Bukan kata-kata terakhir. Sekarang ada 2 voice note kan? Iya, mau gue jelasin nggak? Iya, Ya, oke. terus gue bilang, Ca, itu muka kamu nggak kayak gitu sebenarnya. Terus kamu nggak kayak gitu, muka kamu diganti. Siapa yang ganti Pak? Kata kakaknya. Kan kesel kan sebagai kakak. Mau nampol kayaknya. Iya, teman papa. Gitu kenapa dia ganti Pak? Ya, papa juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu konteksnya itu orang yang ganti ya. Orang lain. Oh iya, gue lagi nggak banyak ngerti. kayak gitu Gue ya. nggak main Twitter soalnya. Terus, Karena? Ya emang nggak pengen aja. Enggak, karena? Pada berantem. Terus gue ini voice note lo yang akhirnya gue baru tahu ternyata nomor gue nggak di save karena PP lo nggak ada gambarnya itu loh. Gua save nomor lu gimana sih, bego? Banyak orang bilang Panji nggak nge-save nomor Radit soalnya mukanya dia nggak kelihatan ininya. Emang itu tandanya? Ya kan? Ya lo nggak nge-save. Tapi gua save. Enggak lo nggak nge-save. Nanti gua save. Oke. Terus udah oh ya terus dikirim kan? Dikirim dia bilang ya kakaknya duluan yang ngomong. Oh yang pertama kakaknya? Iya, baru adiknya yang cowok itu ya. Jangan! Iya, kamu tidak baik. Kita tuh nggak pernah ngajarin ngomong jahat, Iya, bandel itu nggak pernah. Nggak pernah, Selalu iya. tidak baik. Oh gitu? Iya. Jadi dia marah tapi sopan. Iya. Iya. Dengarlah balasan dari gua dia. Enggak? Ya, dengar. Ya, itu. Makanya lu bingung, lu nggak pernah ngajarin kata buruk, sementara gua mengeluarkan itu dari Iya, mulut karena lu. gue pikir kan lu tahu anak gua nge voice note lu bales. Oh Panji ngerespon anak gua nih lucu nih. Gua dengerin kan isinya. Dikirimlah voice note via handphonenya Radit ke gue. Pembicaraan yang terjadi antara Alea, Aca, dan gua adalah bahan stand up-nya Radit. Dan gue udah izin Radit untuk naikin rekamannya pembicaraan kami seperti apa. Tolong jangan ganti muka Aca, teman papa, please jangan. Tolong, kamu tidak baik. Gue nggak tahu lu siapa ya, tapi jangan ngatur-ngatur gue. Gue punya hidup gue sendiri. Lu nggak berhak untuk kasih tahu gue boleh dan nggak boleh ngapain. Oke? Setan. Nah, lu udah dengar pembicaraan seperti itu, Radit ngomongin itu dan Radit lucu. Gue naik, abis itu podcast seminggu pecah, abis itu gue naik, kalimat pertama gue adalah Anaknya Radit dan gue tampol deh. Nggak, dengerin gue. Dia siapa bro? Nggak, dia siapa? Main nyuruh-nyuruh gue. Tidak baik, tidak boleh. Itu siapa bro? Habis itu 10 menit penuh dengan kelucuan, gue ngomongin itu, ngomongin penonton-penonton,
kakaknya Cing Abdel kena, teman sekolahnya Cing Abdel kena, semuanya pada kena. Gue juga manggung pakai kacamata kayak begini, reference ke video YouTube Hohohihi. Abis itu setelah gue Calontong dan Akbar, abis itu Cing Abdel. Cing Abdel punya spesial yang sangat jenaka. Gue happy sekali dengan Cing Abdel. Ada satu momen tampolan politiknya tajam banget. Gue sampai ngelihat ke Radit bilang, aduh. Terus gue sampai peluk si Radit. Itu seru banget sih. Seru banget, lucu banget. Dan semua yang lu tahu dari Cing Abdel ada di situ, dari yang udah pas ngebuka. Terus dia kan kadang-kadang suka iya gitu kan. Terus gue lupa apa aja, termasuk gue tahu bahwa ini pasti dia akan nyanyi gitar lucu di belakang, dan benar dan lucu, dan bangga sekali ngelihatnya. Bangga karena gue pernah bikin konten ngobrol sama Cing Abdel. Gue bilang bahwa salah satu yang mengagumkan dari Cing Abdel itu adalah di usianya yang tidak muda lagi tapi punya kesediaan untuk belajar. Itu tuh sesuatu yang selalu dekat sama hati gue. Kayak gue pernah bahas di .id Weekly Vlog, nyokap gue umur 77 tahun masih belajar bikin kue lupis dari nol, dari nggak tahu caranya. Umurnya 77, masih belajar. Terus kayak komika-komika yang udah tua di New York, gue pernah bahas juga di .id Weekly Vlog, masih open mic. Gue tuh selalu kagum memang kayak gitu-gitu. Dan kagum ngeliat Cing Abdel bikin spesial 54 tersebut. Keren sekali. Setelah itu pulang. Karena hari Minggu subuh jam 4 gue di bandara, jam 7 gue terbang balik ke New York City. Dan itulah episode ke-99. Ya kan? Ya benar, episode ke-99. Menjelang episode 100, gue mau ngasih tahu bahwa gue ada pengumuman. Clue pengumumannya ada di video ini, kalau lu simak baik-baik. Tapi gue juga punya pesan di episode 100.id Weekly Vlog. 100 episode. 0044 Weekly Vlog aja cuma 44. Ini 100 episode. Sebenarnya kalau kita ngitung 2 tahun ya, harusnya 104 ya. Karena kan 52 minggu dalam setahun, kali 2 berarti 104. Tapi ya biar bulat ya, perayaannya di episode 100 aja. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Gue ada satu video. Salah satu video ini tuh video favorit gue yang viral di internet. Ditempelin muka gue. Mau gue taruh di akhir, di end credit. Karena video ini belum disirkulasi ke internet. Ada temen gue bikin, dia oper ke gue. Nah gue mau naikin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode 100. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Orang ciri-cirinya mah tunggu kurus, tinggi kurus itu. Kata petugas kebersihan tadi eskalator ke kanan. Aduh, kok nggak enak perasaan gue. Eskalator ke kanan.